Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan Bang Arju si petualang. Saat ini Bang Arju ada di rumah Arju ya, di bengkel ya. Saat ini Bang Arju mau mengadakan pengetesan ya, pengetesan klep tabung 3 in pesanan dari Bapak Slamet, Bapak Sunardi, maaf kalau salah. Domisili di Cibinong, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Beliau ingin mencoba merakit pompa hidram sendiri dan memesan klep tabung ukuran 3 in. Kali ini Bang Arju mau mengetes klepnya itu presisi apa enggak, rapat apa enggak. Soalnya kunci dari pompa hidram ya. Kita membuat pompa hidram itu nanti akan bekerja dengan baik dan tidak itu diukur dari yang pertama, yang paling utama adalah kinerja dari klep tabungnya. Jadi kalau klep tabungnya nggak rapat ya biasanya pompa susah hidup. Itu ciri-ciri kalau klep tabung itu nggak presisi, pompa itu susah hidup, susah sekali hidup. Biasanya harus dikasih tekanan dulu. Makanya kadang-kadang kalau menghidupkan pompa hidram itu biasanya output kita tutup ya kan, pompa kita hidupkan. Nah, kalau seandainya susah hidup dengan cara seperti itu, kok masih susah hidup, itu biasanya klep tabungnya bocor. Nah, sekarang Bang Arju mau istilahnya ngasih tahu caranya ngecek atau ngetes klep tabung itu presisi apa enggak, bocor apa enggak, rapat apa enggak. Oke, ini pesanan dari Pak Suwardi dari Cibinong ya. Ini pesanan klepnya. Jadi ukuran 3 in ya. Jadi kita jual ini klep untuk pompa besi. Jadi yang tengah ini adalah klepnya. Kemudian di sini juga udah ada packing per pak ya. Kalau orang bengkel bilang ini adalah per pak packing. Kemudian ini flank tabung. Yang atas flank tabung, yang bawah flank untuk dilas sama bak pompanya. Jadi nanti tinggal pengelasan saja bagian bawah dan bagian tabungnya. Output itu kita sarankan pendek ya. Output itu kita sarankan dari flank ini itu jangan terlalu tinggi. Peletakan outputnya itu sekitar 7 cm atau paling tinggi 8 cm dari flank. Karena nanti kalau bisa apa, masang baut-baut ini nggak masalah, semakin mepet nggak masalah. Tapi diusahakan untuk memasang baut-bautnya itu mudah. Kalau terlalu mepet takutnya susah untuk masang bautnya. Oke, kita coba tes pompa ini, klep ini, apakah rapat atau tidak klepnya. Oke, begini cara Bang Arju untuk ngetes klep. Ya. Kita balik posisi klepnya, kita balik
kita kasih air. Bisa dilihat ya, airnya tidak turun, airnya tetap masih utuh. Meluber malah nih, goyang-goyang. Ya, kita lihat. Bagian bawah juga kering. Bagian bawah kering kan. Air masih utuh. Ini menandakan klep tabung itu rapat. Jadi kalau dikasih air kayak gini kok terobos, ya berarti klep tabungnya bocor. Ya, masih utuh. Nggak ada yang rembesan ya. Oke, kita buang. Kalau dilihat apa yang dalam ini adalah hanya perskep karburasi RI King atau Ninja ya. Bang Arjo hanya menggunakan ini. Kemudian dudukan per ini nilon. Jadi supaya apa? Kenapa kita kasih dudukan per ini nilon? Ketika per ini bermain, nah kelihatan kan? Bermain dia gerakan pernya itu akan bergesekan dengan nilon. Nah, supaya apa? Supaya tingkat keausannya gesekan itu rendah. Ini akan membuat pernya itu awet. Karena per ini hanya awet dan tidaknya itu tergantung dari kadar karat air, kemudian dari gesekan. Kalau gesekannya itu rumah tahanan per ini adalah pakai besi, ya otomatis dia akan bergesekan dengan besi. Ya umurnya nggak begitu lama pasti. Nah ini kan udah ada inovasi dari kita supaya per ini bertahan lama. Karena apa? Mekanisme klep tabung itu persyaratannya dia harus presisi, rapat, kemudian dia ringan. Di tekanan berat dia harus tetap ringan untuk membuka dan menutupnya. Itu persyaratannya. Sebagus apapun klep itu, kalau umpamanya di tekanan tinggi dia berat membuka, seawet apapun ya percuma. Soalnya hasilnya nggak bakal bisa maksimal. Nah, ini klep 3in tipe reguler ya. Yang Bang Arjo jual adalah 3in tipe reguler. Jadi kalau untuk Arjo Super sama Dewa Ruci itu kita membuat pompanya kan size-nya besar. Jadi yang kita jual adalah yang Arjo reguler untuk 4in ke bawah. Jadi paling besar ukuran 4 inci. Nah, kita mau coba lagi, kita tes lagi, boleh?
Oke. Ya, masih penuh ya, rapat berarti. Kalau seandainya ini kalau rapat kayak gini berarti sempurna. Tapi kalau ada rembesan dikit-dikit itu masih toleransi, nggak masalah. Yang penting jangan bocor langsung langsung habis airnya. Kalau ini bener-bener rapat. Ya. Oke, kalau pembelian klep ya, pompa ataupun klep, tetap kita berikan suku cadang. Suku cadang itu bisa sebagai sampel dan sebagai spare part pengganti bila ada kerusakan. Nah, kalau ini namanya Bosch nilon ya, ini bahan bakunya nilon. Nah, ini kalau untuk klep tabung durasinya biasanya di atas 1 tahun. Itu paling lama 1,5 tahun itu kita sarankan udah diganti. Nah, kalau ya paling di atas 1 tahun lah, 1 tahun gantilah. Murah ini. Ya, biar tetap presisi ya kan. Nah, ini adalah nilon. Jadi ini ada suku cadangnya. Dari kita ada suku cadangnya, tinggal nanti kalau pergantian klepnya dilepas, ditotol atau didorong dari bawah, dia akan keluar, tinggal memasukkan yang baru, nanti langsung dimasukkan. Tuh, kemudian ada klepnya. Nah, ini bahan bakunya teflon, ya, bukan nilon ya, tapi teflon ya. Nah, teflon ini kan tahan panas. Jadi kenapa persyaratan klep tabung itu harus tahan panas? Kerja klep ini 24 jam, dia per 1 detik atau 2 detik dia akan memukul. Nah, walaupun dia ada di dalam air, tetap akan menimbulkan efek panas. Sehingga kalau bahan bakunya tidak tahan panas, dia akan cepat pecah. Seperti karet, dia pasti nggak tahan lama, dia pasti pecah. Ya, yang biasa pakai karet pasti sudah mengalami itu, sering sekali durasinya untuk pecah. Kalau ini nanti akan, kalau bekerja terus menerus itu akan lama-lama gepeng. Kalau belum pecah, seandainya udah melebihi dari flank atau klep plat besinya, itu mending di cutter. Jadi nah, kalau udah melebihi dari ini, karena dia akan gepeng, ketumbuk terus dia gepeng, itu bisa di cutter, dirajinkan lagi pakai cutter, jangan sampai dia bleber. Nah, di cutter aja, nanti dia bagus lagi, bisa digunakan lagi. Tapi kalau udah tipis biasanya dia bisa pecah. Ini suku cadang yang kedua. Kemudian sama ini, per nggak usah beli yang mahal-mahal, ya kan. Ini murah sekali, kalau di online antara 4.000 5.000 dapat ini. Tapi kalau Bang Adi jual ini 6.000. Ini Perscape karburasi Ninja atau Eric King bisa. Yang penting ukurannya garis tengah berapa ya, saya lupa. Pokoknya ada 2 lah. Bisa pakai Eric King, bisa pakai Ninja. Dan kalau pembelian klep yang kemarin kan itu untuk PPC ya, atau buat besi bisa, tapi sistemnya pakai drat. Kalau ini pakai flank, nanti dilas sama tabung langsung. Kemudian yang sini dilas sama bak pompanya langsung. Oke. Sementara ini dulu untuk saat ini.
matur nuwun sudah menyediakan waktu untuk menonton atau mendengarkan ocehan-ocehan Bang Arju ya. Semoga bermanfaat. Yang nggak suka ya mohon maaf. Yang lebih pinter ya saya minta izin untuk coba-coba review. Oke, sama satu lagi kelebihan dari konstruksi klep model seperti ini ketika beban kompresi tabung itu keras, insya Allah ini tidak melengkung, bertahan walaupun menggunakan plat 8 mili ketebalannya. Insya Allah kalau modelnya seperti ini tidak melengkung karena sudah ketahan dengan sambungan las dengan dudukan klepnya. Jadi insya Allah ini beban sampai 100 PSI pun dia nggak akan melengkung. Ya kalau teman-teman mau membuat ya model seperti ini. Tapi kalau yang model pakai tiang-tiang itu, pakai tiang-tiang, teman-teman harus menggunakan plat yang tebal. Kalau cuman plat-plat 8 mili, kalau model dudukan klepnya pakai tiang, kan ada yang dudukan platnya pakai tiang gitu ya. Nah, pakai tiang itu masih bisa melengkung di tekanan di atas 60 PSI. Nah, ketika dudukan klepnya melengkung ya otomatis klep nggak rapat, kemungkinan bocor pasti. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.